Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dan Ibrahim sudah pernah mencari Tuhan. Ketika dia lihat matahari itu besar, apakah ini Tuhan? Ketika dia melihat bulan, apakah ini Tuhan? Kemudian dia lihat bintang, kok banyak sekali. Apakah ini Tuhan? Semuanya bukan. Akhirnya dia menemukan bahwa Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Allah yang telah menciptakan matahari, Allah yang telah menciptakan bulan, Allah yang telah menciptakan bintang-bintang, dan semua apa yang ada di langit dan di bumi semuanya ciptaan Allah. Itulah yang ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang Maha Agung. Nah, ini seperti yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin sampai dengan 4 hari. Tadi kita berhenti di waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, inilah yang diagungkan, yang dibacakan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, yang diagungkan oleh seluruh kaum muslimin di alam ini. Nah, ini kita semua ya bersyukur kepada Allah. Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah imaman lil muttaqin, menjadi imam, menjadi panutan untuk seluruh umat manusia. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berpisah dengan ayahnya, menjauh dari ayahnya, ya ayah, saya akan menjauh dari ayahanda dan juga dengan semua pengikut ayah. Wa ma tad'una min dunillah, dan saya tidak akan menyembah Allah, enggak ikut saya kepada selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini bukan untuk menyakiti hati ayahnya, tetapi dia terangkan bahwa la na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Dan saya tidak akan menyembah selain Allah. Saya akan menjauh dengan ayahanda. Ayahanda sudah mengusir saya, tapi saya tetap untuk berdakwah menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ayah, wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku tetap berdoa kepada Tuhanku, semoga dengan doaku ini aku tidak menjadi menyesal dengan berharap kepada Allah. Enggak kecewa saya. Saya tetap berdoa semoga ayah dapat hidayah, dapat petunjuk, dan tidak pernah kecewa saya di dalam berdoa. Ini kalimat ini sudah pernah juga kita terangkan ketika kita menceritakan tentang kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Tidak pernah kecewa. Tapi untuk diingat bahwa Nabi Ibrahim itu lebih duluan daripada Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ini setelah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Sedangkan kisah Nabi Ibrahim itu jauh sebelum Nabiullah Zakaria alaihissalam. Tetapi mereka tetap dalam berdoa kadang-kadang mengikuti gaya nabi-nabi dahulu. Seperti Nabi Zakaria mengambil suri dan tauladan pada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Zakaria berdoa untuk berharap supaya didatangkan seorang putra yang kemudian Allah berikan kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam, seorang putra yang bernama Yahya alaihissalam. Sedangkan Ibrahim alaihissalam itu berdoa, semoga ayahnya ini dapat petunjuk, dapat hidayah. Meskipun diusir, tetap dia ucapkan selamat. Saya selalu bahasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam berharap agar ayah suatu saat diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak pernah kecewa di dalam berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana keadaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berpisah dengan ayahnya? Falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Ini sikap daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap saja tidak terpengaruh dengan kemarahan dari ayahnya, dan dia tidak mau untuk menyembah selain Allah dan tidak pernah setuju dengan sikap ayahnya karena ayahnya musyrik kepada Allah, sedangkan Ibrahim ditugaskan oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, menyampaikan dakwah dan risalah, walau kepada ayahnya dan juga kepada raja-raja yang zalim atau penguasa-penguasa yang zalim. Jadi ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpisah atau menjauh dari ayahnya, betul seperti pesan ayahnya, saya nggak bisa melihat wajah kamu, kamu harus berpisah denganku dalam waktu yang lama. Syukur juga tidak jadi dibunuh, tidak jadi dirajam. Dan Ibrahim alaihissalam tetap istiqomah. Dia menjauh dari ayahnya, tetap berniat berdakwah kepada siapapun. Ketika pada masa pengungsian dan pada masa diusir oleh ayahnya itu, dia tetap tidak mau menyembah wa ma ya'buduna min dunillah, dan dia tidak akan mau untuk menyembah selain Allah. Ibrahim alaihissalam kemudian berkeluarga. Yang istri pertamanya adalah Sarah. Orang Aceh bilang Siti Sarah, karena yang menambah Siti itu orang kita. Siti Sarah, namanya Sarah. Itu istri pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Siti Sarah ini lahir seorang putra namanya Ishak. Dari Ishak lahir Nabiullah Yakub alaihissalam. Dari Nabiullah Yakub alaihissalam lahir Yusuf alaihissalam. Jadi wa kullan ja'alna nabiyya. Semua keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul yang disebutkan dalam kitab-kitab lama dan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Artinya anak daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan hanya Ismail, bukan hanya Ishak, tapi juga ada anak-anak yang lain yang tidak termasuk ke dalam nabi dan rasul yang disebutkan di dalam kitab-kitab dahulu, di dalam Suhuf Ibrahim, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Zabur, dalam kitab Injil, dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Allah perkenalkan Ibrahimu Khalilullah, Ibrahim kekasih Allah ini punya anak yang jadi nabi namanya Ismail alaihissalam, dan istrinya yang bernama Hajar. Dan Ismail lebih tua daripada Ishak alaihissalam yang dijadikan kurban, yang diceritakan oleh Allah di dalam surat As-Saffat mulai ayat 99 sampai dengan 111. Itu kisah ya bunayya itu adalah untuk Ismail alaihissalam, walaupun tidak ditulis, tidak difirmankan ya bunayya Ismail itu tidak disebut. Maka kita harus baca hadis, harus baca tafsir, sehingga kita mengetahui siapa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Jadi selain Ismail, Allah juga memberitahu bahwa dari keturunan Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi, yaitu Nabi Ismail, kemudian Nabi Ishak,
Ishak melahirkan anak namanya Yakub. Yakub itu banyak juga putranya, sampai dengan 11 orang. Yang jadi nabi hanya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Di mana kita ketahui bahwa anak Nabi Yakub itu 11 orang, 11 kaukaba. 11 yang lainnya itu menyembah atau sujud kepada Yusuf. Berarti ada 12 anak dari Nabiullah Yakub alaihissalam yang Nabi Yusuf pernah bermimpi, dan Yusuf dilarang oleh Yakub alaihissalam untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya yang nanti akan timbul kedengkian. Dan ketika kedengkian dari abang-abangnya ini dilampiaskan, sampai dengan Yusuf alaihissalam dilemparkan ke dalam sumur atau dicemplungkan ke dalam sumur, yang dulu pernah kita bahas ketika kita mengkaji surah Yusuf, surah ke-12 dari Al-Quran Al-Karim. Nah, kita kembali ke kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta dengan ayahnya sedikit lagi. Ibrahim tidak marah, walaupun sikap ayahnya sudah sangat marah. Istilahnya mengancam, ku bunuh kau kalau kamu gak mau berhenti, ku rajam kamu, atau kamu pergi menjauh dariku dalam waktu yang lama. Ibrahim alaihissalam benar-benar seorang anak yang sangat lembut, Khalilullah, kekasih Allah. Dia menjawab, ayah, walaupun ayah telah mengusirku, saya tetap berdoa kepada ayahanda. Semoga suatu saat Allah akan memberikan hidayah dan petunjuk, dan akan meninggalkan sembahan-sembahan yang salah. Nanti kita lihat apakah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah, atau bagaimana jawaban Allah ketika Ibrahim berdoa kepada ayahnya. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami menganugerahkan kepada mereka seluruh keturunan Ibrahim alaihissalam, termasuk kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari garis keturunan Ismail alaihissalam sampai ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya di dalam kasih dan sayang Allah, dalam rahmat Allah. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan Allah jadikan kepada mereka itu lisana sidqin aliyya. Lisana sidqin ini buah tutur yang bagus, buah tutur yang sangat mulia. Misalnya Ibrahim alaihissalam menjadi bahan cerita yang sangat bagus, Ismail alaihissalam menjadi bahan cerita yang sangat bagus, Ishak alaihissalam menjadi bahan cerita yang sangat bagus, Yakub alaihissalam menjadi bahan cerita yang sangat bagus, Yusuf alaihissalam menjadi bahan cerita yang sangat bagus. Inilah di dalam ilmu akhlak yang harus kita tiru. Materi kita tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu akhlak di dalam kitab suci Al-Quran. Lalu di dalam cerita dan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yang pertama, Ibrahim itu benar-benar Khalilullah, kekasih Allah. Yang kedua, Ibrahim terkenal dengan seorang yang sangat lembut dan bijak. Kemudian Ibrahim berani menyampaikan dakwah walaupun kepada raja yang zalim, dan juga termasuk berdakwah kepada kepada ayahnya yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah Ibrahim menyampaikan dakwah kepada ayahnya pekerjaannya sudah selesai? Jawabannya adalah belum, tetap berdakwah. Yang sangat mengerikan ketika dia berdakwah ke seorang raja yang zalim dan para pengikutnya, yaitu Raja Namrud yang sangat kejam. Tapi Ibrahim tetap datang untuk menjumpai Raja Namrud ini dan menyampaikan dakwah. Apa dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ke Raja Namrud dan orang-orang yang kejam pada waktu itu? Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a
wala yadurrukum uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ini walaupun Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang dari Irak, Babilonia, tapi menguasai bahasa Arab, bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Untuk kitab suci Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran ini ke dalam bahasa Arab. Dan ketika Ibrahim bertanya, dia menghadap Raja Namrud dan berdakwah. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Ibrahim berkata dan bertanya, mengapa kalian menyembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'a, apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat sedikit pun kepada kalian. Wala yadurrukum, dan juga enggak bisa mendatangkan mudarat kepada kalian semua. Maksudnya menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon-pohon besar itu kan sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan mudarat, dan juga tidak bisa memahami maksud dan keinginan kita. Itu benda mati, jangan disembah. Ufil lakum, kalau bahasa kita ini ufil lakum, berdebah kamu, celaka kamu. Walima ta'buduna min dunillah, mengapa kalian selalu menyembah selain Allah? Karena jawaban Ibrahim ini sudah melawan kemarahan daripada Namrud yang sangat sombong, yang sangat angkuh, diancam, kalau kamu enggak berhenti kurajam nanti kamu, kubunuh kamu. Tapi Ibrahim tetap berani menyampaikan afala ta'qilun, mengapa kalian tidak mau menggunakan akal yang sehat untuk berfikir bahwa patung-patung itu, berhala-berhala itu bukan Tuhan, jangan disembah. Afala ta'qilun, mengapa kalian semua enggak mau menggunakan akal? Di saat itulah Raja Namrud dia perintahkan algojo-algojonya. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mulai marah Namrud ini. Dipanggillah algojo-algojo dan pengikut-pengikut setia. Dia berkata, harriquhu, bakar dia. Ini cerita bakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah dibakar, betul-betul. Karena kalau kita cerita dari Allah kepada Nabi Muhammad nggak mau kita dengar, nggak mau percaya, sama dengan kita mengkhianati Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah dibakar itu benar-benar kejadiannya. Ini bisa dibaca di dalam surah Al-Anbiya ayat 68. Ketika orang-orang dan pengikut Raja Namrud itu berkata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia. Bakar, disuruh ikat tangan, disuruh ikat kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti harus ditangkap dulu. Ditangkap, diikat baik kaki maupun tangan. Bagaimana cara mereka melemparkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang juga fisiknya itu besar? Cara mereka adalah menggunakan, ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu ada. Tentu ahli tafsir ini membaca kajian Quran dan juga dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggunakan meriam kuno. Meriam kuno itu alat pelempar batu. Misalnya lagi jingki, seperti jingki lepo bahasa Indonesia, pokoknya jingki urace, ya kan? Kalau ditekan nanti bisa terlempar orang dalam waktu dalam waktu yang sangat cepat, dan meskipun jauh ke dalam kobaran api yang sangat besar itu, kaki Nabiullah Ibrahim telah diikat, tangan sudah diikat, ditempatkan di atas meriam kuno itu, dan kemudian mereka dengan menghitung 1, 2, 3
mereka lempar Nabiullah Ibrahim alaihi salam ke dalam kobaran api. Ketika sudah ditempatkan di meriam alat pelempar itu, apa kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu selalu diucapkan di dalam hatinya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Artinya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, cukuplah Allah yang melihat keadaanku, dan cukuplah Allah sebagai penolongku. Maksud Nabi Ibrahim, kalaupun nanti meninggal dan terbakar, nggak ada lagi masalah. Berarti sampai disinilah waktunya saya berdakwah. Sudah berakhir. Sudah berakhir kehidupanku. Sudah berakhir masa aku berdakwah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Inilah ungkapan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditekan, dilempar ke dalam kobaran api. Ada seorang wanita jahat di zaman itu yang berkata, seandainya aku bukan dalam keadaan sakit, atau aku berada dalam keadaan sehat, aku juga akan mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar Ibrahim itu, yang telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Ini wanita yang sedang sakit dan berpenyakit pun benci kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ternyata apa yang terjadi? Kalau Allah, nah itulah Allah yang mengatur segala-galanya. Api yang panas bisa menjadi dingin. Berarti yang dingin juga bisa menjadi panas, seperti lahar dingin bisa jadi panas. Itu adalah kehendak Allah. Allah berfirman ketika Ibrahim sudah berada di dalam kobaran api, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, hendaklah engkau menjadi dingin dan beri selamat kepada Ibrahim. Maka kobaran api yang panas, api juga berfungsi sebagai api. Dia hanya membakar tali pengikat tangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga membakar tali pengikat kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Artinya hanya pegang-pegang menolak, nggak perlu dia melawan, tapi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, setelah api itu membakar tali pengikat tangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga tali pengikat kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam, api semuanya menjadi dingin walaupun masih berkobar-kobar dilihat oleh orang-orang penyembah berhala pada waktu itu. Dan kemudian Ibrahim bisa keluar dalam keadaan selamat. Di saat itulah semua orang yang dulu sangat benci kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersujud juga mereka. Banyak sekali pengikut Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mereka beriman kepada Allah setelah melihat mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, Ibrahim itu benar-benar seorang nabi, benar-benar seorang rasul. Maka kalau orang tidak takut ya, misalnya seseorang pendakwah sudah berdakwah benar dakwahnya, lembut bahasanya, suatu saat mungkin ditangkap juga entah apa fitnah dari orang, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau orang kita menambahnya, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, jadi kita kalau berbuat baik, ibu-ibu mau sholat, mau berdakwah, mau bersedekah, ada orang yang menghina, tidak usah dijawab. Jawab saja, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau kita lawan, marah sama dengan marah, itu masuk setan nanti yang ketiga. Maka kalau kita istilahnya pilih sabar, ya bersabar. Kalau bahasa para ulama,
Aku memilih sabar jika sabar membawa mulia, dan aku tidak akan sabar kalau sabar membawa takut. Misalnya ada orang ancam, apa kamu tuh dakwah macam-macam, nah itu jangan bersabar. Tetap harus berani seperti beraninya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jika seperti yang pernah dilakukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak bisa berkutik. Orang banyak sudah menangkapnya, orang banyak sudah mengikat tubuhnya, mengikat kakinya. Itu kan tidak ada harapan lagi. Menurut yang kita lihat, Ibrahim pun sudah berserah diri kepada Allah. Sama seperti Ismail sudah berserah diri kepada Allah ketika mau disembelih. Kan ini cerita yang sangat banyak disampaikan di dalam khutbah-khutbah di hari raya Idul Adha. Tapi Ibrahim berani melakukannya, Ismail pun mau berserah diri kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala mereka berdua telah berserah diri kepada Allah, Ibrahim sudah berserah diri kepada Allah, Ismail pun sudah sangat siap untuk disembelih, Allah memanggil. Nah, sama seperti Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Kalau ditanya mana duluan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya dengan dilempar ke dalam api, jawabannya adalah lebih duluan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api. Dan anak-anak dari Nabiullah Ibrahim sangat yakin bahwa ayahnya seorang nabi, ayahnya seorang rasul, enggak ragu sedikit pun. Apapun perintah Allah kepada ayahnya, seperti Ismail ini, wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, ayah melihat di dalam mimpiku aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, laksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah ayah akan melihatku, ayah akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala Ibrahim alaihi salam membaringkan putranya untuk disembelih, Ismail hanya berkata, ayah tutup mata saya karena saya nggak bisa melihat wajah ayah. Dan ketika mau disembelih, Allah memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya innaka zalika najil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Nah ini hanya cobaan wahai Ibrahim. Maksudnya jangan dulu. Kemudian malaikat Jibril datang membawa kibsyan kabira, maka yang disembelih waktu itu bukanlah leher Ismail, tetapi kibsyan kabira, kibas yang besar. Semoga ada manfaatnya. Nanti mungkin pada pengajian Rabu malam yang akan datang kita bisa jelaskan sedikit tentang doa Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya. Itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 114. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.